Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SNMPTN, pejuang SBMPTN tahun 2022. Pada video kali ini saya akan khusus mengupas ya tentang info terbaru ya, info terbaru baru list tanggal 12 Maret 2022 dari LTMPT. Masing-masing kampus sudah mengupdate tentang jumlah pendaftar SNMPTN tahun 2022 di 14 PTN favorit. Dan ini adalah PTN-PTN yang paling banyak mendapatkan pendaftar di tahun ini. Dan kita akan lihat berapa jumlah pendaftar dan kita nanti bisa mengetahui berapa peluang teman-teman yang sudah mendaftar di kampus-kampus ini untuk persentase lolosnya. Baik, kita akan buka saja 14 kampus itu apa saja yang sudah melaporkan jumlah pendaftar ya di SNMPTN tahun 2022. Yang pertama ada Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ini saya urutkan berdasarkan jumlah perbandingan yang menghasilkan keketatan paling tinggi. Jadi urutannya ini berdasarkan kampus-kampus yang paling ketat ditinjau dari jumlah pendaftar dan kuota yang diterima. Pertama UNJ, pendaftarnya itu 29.000. Luar biasa ini. Kuotanya hanya 1.265 SNMPTN semua prodi. Sehingga peluang untuk lolosnya itu 1:23. Satu anak itu paling tidak harus mengalahkan 23 siswa. Ini di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua ada UI, Universitas Indonesia. Pendaftarnya itu 18.550. Tetapi kuota UI itu hanya 1.115. Sehingga peluang untuk bisa diterima doi itu 1:17. Jadi satu anak harus mengalahkan 17 siswa yang lain. Yang ketiga di Undip sudah melaporkan dari data yang diterima dari LTMPT tahun ini pendaftarnya itu 34.932, luar biasa, banyak sekali. Tetapi kuotanya hanya 2.152, sehingga peluang untuk bisa lolos di Undip itu 1:16. Satu anak itu bersaing dengan 16 anak yang lainnya. Yang keempat ada UM, Universitas Negeri Malang. Pendaftar tahun ini 25.688. Kuota yang diterima dari SNMPTN itu 1.604 saja. Sehingga peluangnya 1:16. Satu anak bersaing dengan 16 anak yang lainnya. Nomor 5 ada Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD, sudah melaporkan jumlah pendaftar tahun ini 22.417 calon mahasiswa. Kuota tahun ini SNMPTN UNSUD itu 1.435, sehingga peluangnya di UNSUD itu 1:16. Satu anak bersaing dengan 16 anak yang lain. Di PTN ke-6 ada UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun ini pendaftar yang sudah masuk itu 26.808. Kuotanya itu hanya 1.752, sehingga peluang untuk bisa lolos itu 1:15. Satu anak bersaing dengan 15 anak yang lainnya. Nah ini kalau dari data ini ya teman-teman, bayangkan selisih antara kuota dengan jumlah pendaftar itu sangat besar sekali. Sehingga dari angka ini kita bisa menghitung berapa jumlah mahasiswa yang pasti gagal ya, atau pasti tidak diterima. Di UNJ itu paling tidak ada 27.735 yang gagal. Artinya yang tidak lolos karena memang kuotanya hanya 1.265. Di UI itu paling nggak ada 17.435 calon mahasiswa yang tidak lolos. Di Undip itu ada 32.780 yang tidak lolos. Di UM ada 25.528 calon mahasiswa yang gagal. Di UNSUD itu ada 20.982 yang bakalan gagal. Dan di UNY itu ada 25.056 calon mahasiswa yang tidak diterima dari selisih kuota dan juga pendaftar yang telah masuk. Jumlah ini luar biasa, sangat besar sekali, sangat besar sekali. Nah, kita lanjut dulu di kampus yang lain ya. Di kampus yang ketujuh ada UNAIR sudah melaporkan juga jumlah pendaftar tahun ini yang masuk itu 18.440. Kuota UNAIR tahun ini hanya 1.256, sehingga peluang satu anak itu banding 15.
Jadi satu siswa itu bersaing dengan 15 siswanya untuk mendapatkan satu kursi. Berikutnya ada Universitas Negeri Semarang UNES. UNES tahun ini jumlah pendaftar terbesar se-Indonesia yang di PTN-PTN yang menyelenggarakan SNMPTN, jadi 42.325. Yang kuotanya diterima itu 3.084. Sehingga peluang di UNES itu 1:14. Satu anak bersaing dengan 14 anak yang lain. Di kampus nomor berikutnya ada Brawijaya UB di Malang. Pendaftar tahun ini luar biasa juga, ini 40.094. Kuota kursi UB agak turun karena UB itu PTN-BH. Mulai tahun ini SNMPTN-nya 20%, kalau tahun lalu 30%, jadi hanya 3.439. Sehingga peluang untuk bisa diterima di UB itu 1:12. Satu anak bersaing dengan 12 anak yang lain. Berikutnya ada IPB, Institut Pertanian Bogor. Pendaftar tahun ini 20.403, kuotanya 1.700. Sehingga peluang untuk keterima di IPB itu 1:12, ya. Satu anak bersaing dengan 12 anak yang lain. Kampus berikutnya adalah ITS, Institut Teknologi 10 November di Kota Surabaya. Pendaftar tahun ini itu 12.338. Kuota untuk SNMPTN itu 1.112. Sehingga peluang untuk diterima di ITS itu 1:11. Satu anak bersaing dengan 11 anak yang lainnya. Kampus berikutnya yang sudah melaporkan adalah UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Pendaftar tahun ini 30.389. Kuota UNESA tahun ini naik dibandingkan tahun lalu, ya, 2.862. Dan peluangnya itu 1:11. Satu siswa bersaing dengan 11 siswa yang lainnya. Ini 9 daftar PTN yang sudah muncul datanya. Kalau dihitung, dikalkulasi, ya, di selisih antara kuota dan jumlah pendaftar, maka bisa dipastikan di UNER itu bakalan ada 17.184 mahasiswa yang akan gagal diterima atau tidak lolos. Di UNES ada 39.241 yang gagal. Di Brawijaya bakalan ada 36.655 yang gagal. Di IPB bakalan ada 18.703 yang bakalan gagal. Di ITS bakalan ada 11.226 yang gagal. Dan di UNESA bakalan ada 27.527 calon mahasiswa yang gagal. Jumlah yang tidak main-main, sangat banyak sekali, sangat jauh sekali dari kuota, karena memang jumlah pendaftarnya luar biasa banyaknya dan kuotanya sangat sedikit. Kita lanjut, masih ada 2 PTN tersisa, yaitu UPN Jawa Timur. Tahun ini pendaftarnya 13.778, kuotanya 1.662, sehingga peluangnya 1:8. Satu anak harus mengalahkan 8 anak yang lainnya. Terakhir di PTN ITB, Institut Teknologi Bandung, tahun ini pendaftarnya itu 10.877. Kuota mahasiswa yang bakalan diterima di jalur SNMPTN itu 2021, dan dari angka ini kelihatan peluangnya adalah 1:5. Nah, ini lumayan persaingannya di ITB, tapi tentunya yang masuk ITB adalah anak-anak dengan prestasi yang luar biasa, ya. 1:5, satu anak harus mengalahkan 5 anak yang lain. Dari data ini maka kita bisa mengkalkulasi yang bakalan gagal lolos di UPN itu ada 12.116. Dan di ITB yang bakalan gagal itu ada 8.856. Luar biasa, teman-teman. Begitu ketatnya untuk bisa lolos di jalur SNMPTN. Dan tentunya kalau kita buat sebuah tabel perbandingannya antara total yang diterima, diambil dari data kuota masing-masing kampus tadi, dengan total yang gagal, diambil dari selisih dengan jumlah pendaftar, maka total yang diterima di 14 kampus atau PTN tadi yang sudah muncul itu 26.459. Ini yang bakal diterima. Dari total kuota dijumlahkan semua kuota 14 kampus yang sudah saya munculkan tadi. Berapa total yang gagal? Diambil dari data jumlah pendaftar, dikurangi kuota yang diterima. 321.024 mahasiswa. Selisih yang sangat-sangat besar, ya. Karena memang SNMPTN hanya 20%. Dan peluang untuk bisa lolos juga sangat-sangat kecil sekali. Untuk itu, ini saran saya, segera persiapkan jalur SBMPTN dari sekarang. Saya ulangi,
segera persiapkan jalur SBMPTN dari sekarang. Tidak perlu menunggu pengumuman. Kalau toh nanti diumumkan dan ternyata teman-teman itu lolos, itu sebuah hadiah. Ya, itu sebuah anugerah, disyukuri. Tetapi alangkah baiknya kita siapkan plan B, karena bisa jadi kita adalah termasuk dari 324 calon mahasiswa yang belum beruntung di jalur SNMPTN. Sehingga kita harus move on segera dari sekarang untuk menyiapkan SBMPTN. Untuk itu, tetap di channel ini karena kita akan banyak mengupas tentang keketatan SBMPTN, PTN-PTN favorit, dan juga skor-skor UTBK untuk bisa lolos SBMPTN di PTN favorit. Tetap di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.